Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana mendesain 3 dimensi di Autodesk Inventor bagi yang baru mengawalinya ya. Yang baru mengawali pembelajaran Autodesk Inventor ini. Oke, kita sekarang sudah di jendela kerjanya ya. Kalau misalkan bingung kok langsung kayak gini, bisa cek video pertama saya. Nah, sekarang kita akan mulai dari pandangan atas ya, atau XZ plane. Kita bisa lihat di sini ya, XZ plane yang ini ya. Oke, kita klik. Kita luruskan dulu ya. Oke. Dan oh iya, saya akan berbagi tips and trik ya agar lebih cepat menggambar, jadi nggak perlu klik sana sini. Oke, mungkin kalau teman-teman lihat video saya kemarin, itu kita menggambar itu kita klik ini, terus klik di sini, bikin perseginya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Misal line-nya diklik dulu. Nah, sebetulnya ada yang namanya shortcut atau one key shortcut itulah pokoknya ya. Nah, kita bisa klik L pada keyboard. Nah, si kursor ini akan berubah seperti ini. Itu menandakan bahwa line itu aktif. Jadi kita tinggal klik di sini. Nah, jadilah line gitu ya. Terus untuk lingkaran itu kita tinggal Ctrl Shift C. Nah, kita bisa buat lingkaran langsung tanpa klik tools di sini gitu kan. Oke, misalkan Ctrl Shift C ini atau L sini. Nah, untuk dimensi pun sama. Untuk dimensi kita bisa lakukan shortcut-nya. Kita tinggal klik D. Nah, kolom ini langsung aktif ya. Kita tinggal tarik. Misalkan enter, kita tinggal tarik, saya enter. Nah, itu dia untuk mempercepatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah membuat line, lalu di escape, otomatis tidak aktif ya line-nya. Nah, kalau misalkan ingin buat line baru, teman-teman nggak usah klik L atau nggak usah klik tools di sini. Teman-teman tinggal klik tekan di keyboard spasi. Nah, maka line akan kembali aktif. Tuh. Sama juga dengan circle. Misalkan teman-teman buat lingkaran seperti ini, terus di escape, terus ternyata pengen buat circle baru, tinggal spasi baru. Sama aja dengan dimensi juga kayak gitu. Jadi fungsinya space ini adalah untuk mengulang perintah yang dilakukan sebelumnya gitu ya. Oke, kita hapus. Kita kembali ke pembelajaran 3 dimensi untuk fungsi extrude ya. Misalkan kita punya sebuah, ya kita pilih yang ini ya, dari center. Nah, ini bedanya ya. Bedanya dari tadi, ini yang rectangle ini kita dari sini, nah ujung ke ujung ya. Tapi kalau misalkan yang ini 2 point center, ini kita dari tengah ke center gitu ya. Misalkan kita bikin 200 kali 200. Oke, bentar. Nah, untuk extrude pun sama, ada shortcut-nya. Untuk extrude itu kita tinggal nggak perlu finish cut dulu, terus ke sini nggak perlu ya. Kita tinggal klik ketik E pada keyboard E. Nah, maka benda langsung ke extrude gitu kan. Oke, misalkan kita buat yang ini ya. Kita coba fungsi yang ini. Misalkan berapa ya? 500. Oh, kegedean. 200. Oke, jadi kubus ya. 200, oke. Nah,
Lalu misalkan kita ingin buat lingkaran di sini, maksudnya silinder ya, silinder di sini, kita tinggal klik kanan, new sketch. Oke, kita luruskan lagi dulu. Kita bisa Ctrl Shift C. Misalkan berapa ya? 100. Oke, untuk extrude jangan lupa kita cukup tekan E pada keyboard. Nah, misalkan tingginya 100. Nah, oke. Sekarang kita misalkan pingin buat lubang di sini, misalkan untuk apa gitu ya, variasi lah. Nah, kita cukup klik di kita cukup klik di sini. Kalau misalkan lubangnya pingin di sini, ya kita klik di sini. Nah, klik tambah atau klik kanan new sketch. Nah, kayak gitu ya. Lalu jangan lupa biar lebih enak project geometry dulu. Project geometry di sini misalkan offset misalkan sejauh berapa ya? Kita kasih 20. Oke. Ctrl Shift C untuk buat lingkaran. Misalkan di sini kita ambil diameternya itu 25 atau 20, 25 aja lah ya. Apa? 25. Nah, kita langsung klik E pada keyboard. Oke. Nah, untuk melubangi di sini kita klik area sini, atau bisa kita hapus. Tadi kita hapus dulu misalkan ya. Hapus dulu. Oke, sorry. Misalkan 25. Misalkan kita bisa hapus dulu kalau misalkan ini nggak akan kepake. Oke. Kita extrude. Nah, baru misalkan extrude di sini. Oke. Nah, jadi deh. Itu ya. Atau ternyata kita bukan inginnya seperti ini, tapi ingin melubanginya. Oke, misalkan tadi yang terakhir ini di sini ya. Klik kanan, edit feature, lalu klik ini, flip. Nah, ini akan Nah, tapi ini nggak akan pindah. Nah, harus klik. Kalau misalkan mau melubanginya, harus klik yang cut dulu. Oke. Nah, ini kan baru sampai sini ya. Karena ketinggiannya 100. Kalau misalkan teman-teman lupa ketinggian ini berapa agar lubangnya full, ini bisa true all. Nah, maka lubangnya akan full sampai sini. Tuh. Oke. Nah, jadi seperti ini. Itu ya. Nah, untuk fungsi lainnya itu misalkan kita ingin fillet. Nah, fillet ini apa sih? Bisa kita lihat nanti di sini ya. Fillet, klik fillet, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Misalkan kita ingin filletnya 2 mm saja radiusnya. Maka kita bisa lakukan seperti ini. Nah, jadi terlihat tidak tumpul atau kekecilan misalkan ya. Kita misalkan tambahkan jadi 10. Nah, kita klik OK. Itu ya. Fungsi fillet pun ada cara cepatnya. Kita tinggal klik F, ketik F pada keyboard. Nah, seperti itu ya. Oke, terus selain fillet itu ada chamfer. Chamfer itu untuk membuat sudut. Misalkan kita klik di situ, misalkan ininya 10, maka jadinya akan seperti ini. Nah, artinya 10 adalah ini ke sini 10, dari sini ke sini 10, gitu berkurangnya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan chamfernya 20, maka akan lebih besar ya dari tadi. Ini kan kecil ya, ini besar. Soalnya di sini ditarik 20, sini tarik 20.
gitu ya. Oke, gitu saja. Kalau misalkan ini juga bisa dicemper atau ini juga bisa di fillet. Oke, paling itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Buat teman-teman mungkin terlalu lama ya, kalau saya sengaja sih nggak apa, yang penting teman-teman buat fungsi extrude ini bisa paham cara penggunaannya, soalnya kan extrude ini banyak macam-macamnya juga gitu. Itu palingnya sebelum kita ke revolve, sweep, loft, coil, nah ini banyak lagi ya, coil, ada banyak lah. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Yang harus diingat di video kali ini adalah yang paling penting itu yang short key tadi, karena itu akan membuat kecepatan dalam menggambar teman-teman itu lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif gitu. Jadi bisa mempersingkat waktu dalam pekerjaan, misalkan di kantor atau di praktikum, itu bisa mempercepat teman-teman semua menggambar. Oke, paling itu dulu dari saya. Kita lanjutkan di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.